Bayangkan sebuah hari yang cerah, 66 juta tahun yang lalu. Matahari terbit seperti biasa, menyinari hutan prasejarah yang rimbun, tempat para raksasa perkasa berkeliaran. Dinosaurus, penguasa planet ini selama lebih dari 160 juta tahun. Menjalani hari mereka tanpa menyadari bahwa ini adalah hari terakhir dominasi mereka. Mereka tidak tahu bahwa jauh di atas sana, di kegelapan angkasa, takdir seluruh planet sedang meluncur dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu bukan sekadar bintang jatuh. Itu adalah asteroid raksasa, selebar kota metropolitan dengan diameter sekitar 10 hingga 15 km. Besarnya setara dengan Gunung Everest yang dicabut dari akarnya dan dilemparkan ke angkasa. Tujuannya hanya satu, sebuah titik di bumi yang kini kita kenal sebagai Semenanjung Yuchat, di Meksiko. Momen ketika benda langit ini menghantam planet kita akan menjadi awal dari akhir sebuah zaman dan awal dari sebuah zaman yang baru. Inilah kisah tentang tumbukan Chicxulub, peristiwa kosmik yang mengubah sejarah kehidupan di bumi untuk selamanya. Saat asteroid itu akhirnya menembus atmosfer bumi, ia berubah menjadi bola api yang menyilaukan, lebih terang dari ribuan matahari. Dalam sepersekian detik, benturan terjadi. Energi yang dilepaskan sungguh tak terbayangkan, setara dengan miliaran bom atom Hiroshima yang meledak serempak. Dampaknya begitu dahsyat hingga menciptakan kawah raksasa dengan lebar lebih dari 180 km. Yang sekarang kita sebut kawah Chicxulub. Namun, kawah itu hanyalah awal dari mimpi buruk global. Gelombang kejut dari tumbukan menyebar ke seluruh planet, memicu gempa bumi dengan kekuatan yang jauh melampaui skala Richter yang kita kenal. Tanah berguncang hebat, gunung-gunung runtuh, dan kerak bumi retak. Material dari ledakan batuan, tanah, dan serpihan asteroid terlempar kembali ke atmosfer dengan kecepatan luar biasa. Ketika material ini jatuh kembali ke bumi, mereka berubah menjadi hujan meteorit panas yang membakar. Langit yang tadinya biru berubah menjadi merah menyala, menyulut kebakaran hutan berskala global. Dalam hitungan jam, sebagian besar daratan di planet ini dilalap api, mengubah dunia yang hijau menjadi neraka yang membara. Bencana tidak hanya terjadi di darat. Di lautan, dampak tumbukan memicu tsunami raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dinding air setinggi ratusan meter, mungkin bahkan lebih dari 1 kilometer, menyapu bersih garis pantai di seluruh dunia. Tsunami ini bergerak ribuan kilometer ke daratan, menenggelamkan segala sesuatu di jalurnya. Menghancurkan ekosistem pesisir, dan menyeret kehidupan kembali ke laut dalam pusaran air yang ganas. Namun, kiamat yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tumbukan itu menguapkan sejumlah besar batuan di lokasi tumbukan yang kaya akan belerang. Miliaran ton debu halus, abu, dan senyawa sulfur terlempar tinggi ke stratosfer, jauh di atas awan. Partikel-partikel ini kemudian menyebar, membentuk selimut tebal yang menyelimuti seluruh planet. Sinar matahari yang menjadi sumber kehidupan di bumi terhalang. Planet kita peran tenggelam dalam kegelapan abadi. Fotosintesis, proses dasar yang menopang hampir semua rantai makanan, berhenti total, tumbuhan mulai mati. Kegelapan ini adalah awal dari sebuah era baru yang mengerikan. Sebuah musim dingin nuklir tanpa bom nuklir, yang dikenal sebagai impactor atau musim dingin tumbukan. Dengan matahari yang tertutup oleh selimut debu dan sulfur, suhu global anjlok secara drastis. Diperkirakan suhu rata-rata di seluruh dunia turun hingga lebih dari 20 derajat Celcius. Bumi memasuki zaman es yang tiba dan ekstrem. Dalam kegelapan dan dingin yang berkepanjangan ini, rantai makanan global runtuh dari dasarnya. Tumbuhan yang bertahan dari api kini mati karena kedinginan dan kekurangan cahaya. Para herbivora raksasa seperti Tretops dan Edmontosaurus yang membutuhkan ratusan kilogram tanaman setiap hari, mulai kelaparan massal. Kematian mereka disusul oleh para predator puncak seperti T-Rex yang kini kehilangan sumber makanan utama mereka. Kepunahan massal terjadi dengan cepat dan brutal. Diperkirakan sekitar 75% dari semua spesies di bumi musnah dalam peristiwa ini. Sebuah kepunahan massal yang kita kenal sebagai peristiwa kepunahan kapur paleogen. Dinosaurus nanungus yang telah mendominasi planet ini selama jutaan tahun tidak memiliki kesempatan. Ukuran mereka yang besar, metabolisme yang tinggi, dan ketergantungan pada ekosistem yang stabil menjadi kelemahan fatal mereka. Mereka lenyap dari muka bumi selamanya. Hanya segelintir yang berhasil selamat dari kiamat ini.
Spesies-spesies yang berukuran kecil yang tidak membutuhkan banyak makanan. Yang bisa bersembunyi di bawah tanah atau di dalam air, memiliki peluang lebih baik. Beberapa jenis reptil, amfibi, serangga, dan ikan berhasil bertahan. Salah satu kelompok dinosaurus yang beruntung adalah nenek moyang burung modern. Ukuran mereka yang kecil, kemampuan terbang, dan paruh yang serbaguna memungkinkan mereka menemukan sumber makanan yang langka. Namun, kelompok yang paling diuntungkan dari tragedi ini adalah nenek moyang kita sendiri, mamalia. Selama era dinosaurus, mamalia hanyalah makhluk kecil seukuran tikus yang hidup dalam ketakutan. Bersembunyi di beyong para raksasa. Mereka biasanya aktif di malam hari untuk menghindari predator. Tetapi dengan hilangnya para dinosaurus, dunia tiba-tiba menjadi panggung kosong yang luas. Relung ekologis yang tadinya diisi oleh para reptil raksasa kini terbuka lebar. Ini adalah kesempatan emas bagi mamalia. Dalam kehancuran total, benih-benih kebangkitan baru tersemai. Setelah debu mulai mengendap dan sinar matahari perlahan kembali menyinari bumi, mamalia yang selamat mulai keluar dari persembunyian mereka. Evolusi pun bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Tanpa adanya predator raksasa, mamalia mulai berkembang biak, tumbuh lebih besar, dan berdiversifikasi ke dalam berbagai bentuk dan ukuran yang menakjubkan. Mereka mengisi setiap sudut ekosistem yang kosong, dari darat, laut, hingga udara. Era Mesozoikum, zaman reptil, telah berakhir. Dunia memasuki era baru, era Kenozoikum atau zaman mamalia. Selama jutaan tahun berikutnya, mamalia menjadi penguasa baru planet ini. Dari garis keturunan mereka, muncullah berbagai jenis hewan yang kita kenal sekarang termasuk kuda, paus, gajah, dan tentu saja primata. Dan dari cabang pohon evolusi primata inilah, jutaan tahun kemudian, sebuah spesies dengan kemampuan berpikir yang unik akan muncul, Homo sapiens, manusia. Jadi, ketika kita melihat ke langit malam, ingatlah bahwa keberadaan kita di sini adalah hasil dari serangkaian kebetulan kosmik yang luar biasa. Tumbukan Chicxulub bukanlah sekadar kisah kepunahan. Itu adalah kisah tentang kehancuran dan penciptaan kembali. Akhir dari dunia dinosaurus adalah awal yang mutlak diperlukan bagi dunia kita. Kawah Chicxu, yang kini tersembunyi jauh di bawah tanah dan Laut Karibia, menjadi monumen bisu atas peristiwa dahsyat itu. Sebuah pengingat bahwa kehidupan di planet kita sangat rapuh. Dan sejarah kita dibentuk oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Bencana kosmik 66 juta tahun yang lalu itu bukan hanya akhir dari sebuah era, tapi juga fajar dari era kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak cerita menakjubkan tentang alam semesta kita. Sampai jumpa di video berikutnya.